Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberinya sehat, masih diberinya umur. Mudah-mudahan kita barataan disehatkan badan dan juga disehatkan rohani kita. Amin. Yang garing semoga disembuhkan. Mudah-mudahan kita diberi umur penuh keberkahan. Mudah-mudahan hajat kita barataan ditunaikan Allah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Gawian, usaha, rezeki semoga dimudahkan, diluaskan, ditunaikan, diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang yang beriman tentu kita sudah yakin bahwasanya segala apapun yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ujar Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kata Rasulullah nilah, setiap orang dari kamu, manusia maksudnya nih, dikumpulkan penciptaannya atau kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, dari hari pertama atau sampai hari ke-40 masih berupa nutfah. Apa itu nutfah ya? Nah, itu banyu nang masih likat tapi berbau mahong. Mana ya itu Dok? Nah, ini bahasa Indonesianya mani. Nah, 40 hari dalam rahim ibu masih berbentuk sperma atau mani yang sudah dibuahi lah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Ujar Nabi nih, kemudian setelah 40 hari itu, maka banyu nutfah tadi berubah menjadi setetes darah. Maka di zaman itu Nabi bepandir tuh kada ada lagi kamera apa tuh yang anu parut tuh, OSG belum ada lagi, dokter belum ada, belum canggih sama sekali ilmu pengetahuan. Jadi tapi Nabi tahu. Kira-kira Nabi tahu dari siapa yuk? Dari Allah. Maka bila Nabi yang menyambat itu pasti bujur, pasti itu bujur, kada mau salah. Kenapa? Karena apapun yang Nabi sambat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nutfah 40 hari.
lalu menjadi alaqah setetes darah 40 hari. Setelah 40 hari tersimpan di sana, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian alaqah tadi berubah menjadi segumpal daging 40 hari pulang. Mungkin sudah berbentuk nih lah, sudah betangan saraban, cuma halus kira-kira bentuknya ya kalau kada segan mas tarasu wahini pang halus masih dalam parut tuh itu gini mengeluarkan dewar setengah mati jar ibu-ibu. Men bapak-bapak kan memasukkan haja ya kalau kada umpat mengeluarkan ibu-ibu nama mengeluarkan tohok. Nah cuma nang menyuntik lawan nang disuntik sama-sama senang aja ya kalau ini ada nang disuntik menangis ya akan bersuntik vaksin tuh nah menangis tuh yang disuntik ada hakon menang disuntik ketujuh aja nih suntik terus. Men kada ada yang disuntik-suntik bersabar ya kalau mudahan dapat uang suntik. Amin. Men hendak dapat lagi tuang suntik kawin lawan mantri. Nah, itu tuang suntik bujur tuh. Jarumnya tajam. Nah, lanjut pulang. Setelah menjadi daging ada bentuk-bentuknya tuh belum hidup lagi itulah. Fayan summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian Allah mengutus malaikat datang kepada si jabang bayi tadi. Fayanfukhu fihi ar-ruh, maka malaikat tadi meniupkan ruh pada segumpal daging tadi. Iya tenang bergerak jar, dihar-har bergerak. Nah, dia hidup sudah. Ruhnya sudah ditiupakan. Nih. Itu berapa bulan tuh lah? 40. Ya ibu nang tahu ya kalau nang bergerak tuh umur berapa sudah. Kita ini bergerak terus saya kalau. Nah, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu malaikat tadi disuruh menyampaikan ketetapan Allah kepada si bayi tadi. Nih kira-kira masih dalam alam roh inilah si bayi nih. Cuma sudah sadar itu secara hakikat itu. Allah menyuruh malaikat ini menyampaikan ke jabang bayi tadi. Sampaikan wahai malaikat 4 hal yang dia harus mengetahui. Nang apa? Bikat birizqihi. Malaikat menyampaikan satu, rezekinya sudah ditentukan. Ikam rezeki selama hidup nih saini nah. Sehari dapat saini. Kaina tahun anu bisa meningkat. Kaina bisa menurun. Bisa juga naik turun. Naik terus, ada bang leh orang leh naik terus. Jadi rezeki saapa, jumlahnya saapa, babanyakah kadakah Allah yang menentukan. Orangnya belum lagi lahir ke dunia sudah sampai mati Allah tentukan rezekinya. Ini ngarannya ketentuan atau qada dari Allah. Pertama itu. Nah ini wajib kita imani lah, wajib nih. Jadi rezekiku ini sudah ditentukan Allah. Cuma memang pulang secara syariat kita tetap harus berusaha. Kenapa jadi harus berusaha jar? Maka sudah ditentukan. Hai inya nangaran ketentuan belum terjadi ini masih bisa berubah. Nah karena masih ada peluang berubah itulah supaya lebih baik berubahnya maka usaha dan doa. Nang kayak film juga. Film tuh nah sutradara sebelum mengiau calon-calon pemain filmnya tuh kira-kira kisah filmnya sudah tuntung belum? Sudah ada, bukunya kan sudah jadi. Naskahnya tuh sudah ada. Karena dialognya kayak ini. Film ini kayaknya panjang terlaksana sampai 1000 episode misalnya nih. Tapi di tengah jalan bisa aja film itu berubah iyalah. Bisa, tergantung rating. Dulu ada kalau film sidul anak sekolahan
Itu sampai itu sutradara tuh di koran-koran di TV bahar itu maulah kayak sayembara betakun no pemirsa. Karena penontonnya banyak benar. Nanti kira-kira menurut pemirsa aja, si Dul ini kawinnya sama siapa yang bagusnya? Sama Sarah kah? Sama Jainab kah? Sarah bungas, Jainab bungas. Jaka ulun jadi si Dul, keduanya ulun kawinnya. Kehendak leh. Kehendak. Lalu banyak dari pemirsa itu memadahi lawan Sarah aja. Jadi sutradara mau ubah jalan cerita tuh, wah mendemin tuh. Nah lawan Sarah dikawinakan. Sekali filmnya bersambung sampai ke Tuha si Dulnya. Jainab dikawini juga akhirnya. Untung si Dul ya kalau kawin 2 kali. Om Adul belum ya lah. Nah, pas bana raw. Nah. Jadi namanya barak becucu sudah leh. Benar sudah anaknya. Jadi ketentuan Allah ini yang belum terjadi ini sudah ada lengkap sampai orangnya mati. Tapi tetap kita disuruh berusaha. Yang kedua, apalagi yang Tuhan tentuakan. Nah, belaju sedikit. Wa ajalihi, ajalnya ini nih kaina ikam kaina umur sampai saini mati di sini sudah ditentukan tuh. Yakin kita nih lah, wajib iman nih. Arti iman tuh percaya dengan yakin, wajib tuh. Jadilah orang bujur-bujur yakin dengan ajal sudah ditentukan Allah. Ada ancaman kah, nang apakah? Berpegang kepada takdir tadi tuh. Kalau sampai waktu kok biar di dalam kalambu mati, biar dijaga oleh tentara polisi bodyguard mati, ya Allah, apalagi satpam mana menjaga. Amun sudah sampai apa? Amun belum sampai waktunya, biar diranjah satum mati, satumnya mati. Jadi meranjah ya kalau. Satumnya mati kan jadi merenjah. Amun dasar belum waktunya, biar diapai orang mati kada? Kada mati. Ini keyakinan nih. Amun ini dipegang, hati itu tenang. Hati itu tawakal kepada Allah, tenang. Tapi tetap juga berusaha. Ada orang mengancam sarabaan, tetap juga kan berjaga-jaga, beramankan diri sarabaan, berdoa tetap juga. Hati yakin kepada takdir Allah. Yang ketiga, wa amalihi, dan amal perbuatannya Allah tentuakan juga. Ikam kaina si Anwai bila sudah lahir ke dunia, kaina begawi ini, berusaha ini itu sarabaan sudah ditentuakan. Jadi pejabat, jadi rakyat, jadi petani, jadi artis, jadi sarabaan Allah menentuakan. Perannya tuh masing-masing. Kayak main film tadi juga ada peran jadi jagoannya pinaga mau di film tuh kan pina gagah orangnya bunga selegennya jadi jagoan, bila pina lucu pina dimapakah jadi kawannya jagoan, pina sangar kenal penyarikan jadi penjahat. Sesuai kalian nih, berarti yang di sebelah Pian penjahat ke jagoan gitu. Ini jadi bapak-bapak bijaksana kan. Aku kada setuju jadi penjahat jar. Lawan protesnya lawan sutradara. Di sutradara mun kada hakun jangan main film di sini. Kada memakai ikam aku. Keluarakannya kada main film. Kada kawa kita memilih peran. Nang memilih ini siapa? Sutradaranya. Kayak itu juga kita nih. Ikam dijadikan jadi orang ano, dilahirkan di ano, bagawi ano, kaina ini profesi ini sarabaan. Allah yang menentukan. Nah, yang terakhir, wasyaqiyun am sa'ib. Maka ketentuan yang keempat adalah ikam nih kaina bakal celaka atau bahagia, itu sudah Allah tentukan. Nih kaina ini ke surga, ikam kaina ke neraka, sudah ada ketentuannya. Amun sudah kayak itu jar pacang ditentuakan sudah surga, neraka,
Kadosa lagi ibadah. Tak salah pula. Tak salah juga ya kalau kan tadi sudah tahu rumusnya, ketentuan masih bisa berubah. Ada film nah harusnya penjahat sekalinya tobat jadi jagoan kan bisa aja saudara maator. Ada juga jagoan dari awal pertengahan film jadi penjahat. Ada juga sampai jadi jagoan. Ada jagoan mati berdahulu, ada juga ya kedarimi lagi filmnya jagoannya mati dah. Jadi sudah ditentukan Allah padahal belum terjadi apa-apa. Ini kita beriman ya. Jadi kita ini menjalani apa yang Allah tentukan. Lalu itulah ada Ustaz Abdul Samad Uwas. Uwas lah, orang terkenal loh. Jasidin. Ada satu ibadah yang pahalanya itu harat mengalahkan jihad fisabilillah. Andai ada perang di jalan Allah nih, berperang kalah pahalanya. Berzakat, bersedekah sarabahan kalah juga. Tahajud tengah malam kalah pahalanya. Ibadah semuanya kalah dengan satu kebaikan ini. Apa itu? Ujar Sidin adalah menerima atau ridha dengan ketentuan Allah. Apapun yang Tuhan tentukan, nggih Tuhan, ulun pian takdirkan jadi penjahat. Ibarat film nih, ayo hak. Coba lihat pemain film jadi penjahat tuh, bujur-bujurnya menjalani peran, begaji kada? Begaji, sogeh orangnya. Ada juga pemain film artis binian, moha bungas tapi pindah kayak Judas tuh nah. Tuh cocok jadi pelakor. Iya kalau dijalaninya bujur-bujur, perannya begaji kada? Sogeh begaji orangnya. Jadi pembantu kan moha ada seberapa ya kalau pindah nang simbo-simbo tuh. Jadi pembantu perannya bersih piring, nyapu rumah. Nggih tuan, nggih ndoro, nggih cah ayu. Jangan film-film kan. Bujur-bujur Sidin jalani peran Sidin, menerima dengan ikhlas, bagaji kada? Bagaji. Kaitu juga kepada Allah, peran apapun kita dijulungi, kayak apapun ketentuan kita, nggih ya Allah ulun ikhlas ridha menerima, maka Allah senang tuh kepada orang tersebut, pahalanya ganal benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Napa balasannya? Di Quran nih lah, surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka di akhirat nanti itu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ridha, ikhlas dengan ketentuan Allah, itu adalah bukti Allah ridha kepada kita. Nggih ya Allah, pian tentukan ulun garing, inggih ulun ridha. Baubat tetaplah, tatap. Kenapa? Baubat nih syariat maharap pahala. Sembuh kedanya bukan obat teman menentukan, bukan dokter yang menyatakan. Dokter gini banyak garing juga ya kalau. Garing juga dokter bisa. Cuma hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Jadi nih ridha dengan ketentuan Allah, ganal benar pahalanya. Ini mengalahkan ibadah yang lain. Sambil guring aja orangnya, tapi ridha, nggih ya Allah, ikhlas ulun menerima ke ujian-ujian pian, pahala jalan terus, surga mahadami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita lah harus menjaga ridhanya kita ini dengan ketentuan Allah. Karena iblis tuh lawan setan tuh selalu berusaha merusak ridha yang di hati kita ini. Dengan cara apa? Dengan cara kaina disuruhnya hendak nang bermacam-macam nang apakah? Tali hati tak dengar orang yang lebih nyaman dari kita napakah? Lalu kada kawal lagi mensyukuri menerima apa nang ada. Bila karancakan tagaul
tak kumpul lawan orang-orang nang kehidupan dunianya lebih dari kita, maka akan berat bagi kita menerima apa yang ada. Tak cabut ridha tadi dari hati kita, walaupun orangnya bangaran ridha. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya memberi ujian oleh Allah akan dia. Fa in sabara ijtabahu. Jika dia sabar, maka Allah akan sayang kepadanya. Wa in radiya istafahu. Dan jika ia ridha, niscaya Allah memilih ia sebagai kekasihnya. Ini nih. Makanya para wali-wali itu banyak yang menjadi wali bukan karena rajin beramal beribadah, tapi karena ridha, sabar, syukur dengan segala apa yang ditentukan Allah. Ada wali yang menjadi wali sebelumnya bukan wali, lalu menjadi wali dengan apa? Dengan sabar benar, berisi bini nang sangat penyarikan. Sabar jadi wali. Berat kalau nih tiap hari diseriki bini, dimamai bini, kadang dimasakkan, kadang kada. Cuma sabar. Nggih ya Allah, ulun tarima, ulun jalani. Sabar. Pahalanya ganal menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ketentuan kita masing-masing sudah Allah tentukan ya. Kalau sudah ditentukan Allah, si anu kayak ini, si anu kayak ini, yang kita perlu jaga adalah keridhaan kita kepada ketentuan Allah. Ridha dengan ketentuan tersebut berarti kita ridha dengan apa yang dikehendaki Allah. Allah senang, surga insyaallah menghadangi kita. Hidup di dunia ini satu tempat aja ya, kalau lah ada kerasaan gak ada habis. Mati barataan, bus batu bara gin mati juga. Ya Allah. Sama aja barataan mati nang dibawa kain salambar 2 lembar aja. Di akhirat nang banyak duit tuh kainnya talawas hisapnya lawas tuh karena banyak nang dihitung-hitung. Manangga tapi ada nih dibawa apa ada ya lo? Ya malaikat. Nah pina anu jadi tidak ada apa-apa nih. Udah masuk sudah aja. Masuk ke surga sudah aja. Nah nyaman bener ya kalau. Mudah-mudahan dosa-dosa kita barataan diampuni Allah. Mudah-mudahan iman Islam kita, ketakwaan kita ditingkat-tingkatkan oleh Allah. Mudah-mudahan di hati kita diberi Allah ridha dan syukur serta sabar atas ketentuan-ketentuan Allah. Mudah-mudahan kita barataan beserta anak cucu kita, turunan kita, keluarga kita semuanya diselamatkan Allah dunia dan akhirat dan dimasukkannya ke dalam surganya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal